Halo, jumpa lagi dengan Ableh. Masuk servisan Lenovo, Lenovo ThinkPad ya. ThinkPad T495S, kondisinya mati total. Kita tancap adaptor. Harusnya ada lampu di sini ya, tapi tidak keluar. Di saklar juga tidak mau. Ini harusnya lampunya nyala sini. Nah, sini. Tapi ini tidak mau menyala. Mari kita bongkar. Ini nih kebanyakan chipset ya, karena pakainya itu IC ya, bukan FAT ya. Ya FAT tapi di model kayak IC itu. Kok angel? Kok angel guys? Kok susah? Kenapa susah? Oh, makan singa nih. Kayak ini ya dalamannya T495. T495S. Ya. Oke, apa lagi? T495S kita akan ukur tegangan. Ya, jadi ini gini ya. Dari USB ini sepertinya IC USB-nya ya. Terus masuk ke FAT ini ya. FAT ini ada sekring, lalu ke FAT 1, ke FAT 2. Terus ini jalurnya ini ya, hijau ini. Jalurnya hijau ini. Kalau yang ini yang untuk dari sini ya. Yang ini dari sini. Dari colokan yang ini kayaknya ya. Entah bukan. Terus entahlah, yang penting dari ini ya. Dari Type C ini melalui dua FAT ini. 1 2. FAT 1, FAT 2. Terus nyebrang terus ke sini ya. Ya, ini langsung ke sekring ini. Sekring yang ini. Dari sekring ini ke dual FAT ini, dual FAT N channel ini. Dual FAT N channel ini nanti diturunkan ke sini melalui PL ini. Dari PL ini ke FAT yang ini juga FAT dual N channel tapi kecil. Keluarnya ke sini jadi turun ya. Jadi pinnya itu di mana? Pinnya itu malah di sini ya. Pinnya itu malah di sini ya. Di FAT ini yang menentukan. Nah, ini baru disebar dari sini, jumper pad ini disebar ke sini. Pada sini diturunkan tegangannya ya, jadi sekitar 9 volt, 10 volt, 11 volt. Sama dengan tegangan baterai itu. Kalau baterainya ini dari sini terus ke sini. Oh, iso fokus loh. Ke sini, ke sekring ini, lalu ke FAT ini FAT pompanya istilahnya ya, FAT baterai, lalu ke baterai ini. Kita akan ukur tegangan. Tos. Ya. Kita akan ukur tegangan, tegang in,
dari sini harusnya 20 volt ya, terus nyebrang ke sini ya 20 volt, lalu ke sekring yang ini yang tadi ya, sebelum dual fade N channel lah, dual fade ini langsung nyebrang ke sini. Nah ini drop, lalu ke sini ya, drop ya, drop itu terus nanti ke misalnya ini ya, ini kan butuh juga suplai. Nah ini IC ini kan butuh suplai fin ya, jauh sekali ya, tak deketin ya, kita dekatkan dari fade ini, dual fade ini disebarkan ke sini, seberangkan lewat PL ini, tapi tidak sebesar 0,6. Ini 0,6 ini drop, lalu diseberangkan fade yang ini ke sini menjadi fin. Nah itu terus ke sini. Nah, aku tuh curiga penyakitnya ini chipset. Biasanya IC ini bocor, ada salah satu yang bocor. IC ini. Nah, kalau itu bocor, tegangan fin itu masuk ke sini. Dan ini sudah mulai terasa hangat. Kita cek di sini, ya betul. Ini bocor, pasti short. Chipnya pasti short. Nah ini bocor, harusnya kan 0, belum disaklar. Ini kan keluarnya setelah disaklar. Itu tegangan vektor ini ya. Yang ini enggak, Berarti 3 ini ya. Nah dari 3 IC ini pasti 3 IC ini ada yang rusak. 3 IC ini, 3 IC, nah, enggak kelihatan. Ini ya, tak turunkan ya. Nah, ini fade ini kan fade vektor yang menuju ke sini. Itu sebelum disaklar ini sudah tembus, tegangannya ada ya. Ini sudah tembus. Berarti 3 IC ini itu ada yang bocor. Karena ini sekarang itu pakainya gini ya, IC gini ya. Harusnya kan ini pakainya MOSFET. MOSFET 2 itu ya, MOSFET high dan MOSFET low. Yang satu high dapat fin, yang low dapat ground. Nah itu masih lebih aman daripada yang ini. Yang ini langsung ya dari sini. Kalau ini rusak dan tegangan bocor, chipset pasti jebol. Karena chipset disuplai tegangan terlalu tinggi. Nah ini ya. Dan sekarang kita buktikan apakah ini short atau tidak. Set. Kita akan cek short, tapi kita akan lepas baterai dulu, lepas adaptor dulu. Shortnya sekian ya. Shortnya kok tinggi banget anjing. Dan multinya minta ganti. Oh, nah ini baterainya yang minta ganti. Nah, 0,7 ya. Ini 0,8 kan? Pasti short. Nah, ini 0,7 ya. Nah, tuh. Jadi salah satu IC ini kemungkinan besar rusak. Nah, tinggal mana yang rusak nanti ya. Kita akan buka dulu PL ini. PL itu kita buka dulu. Tuh, sekarang tuh tingkat empuk ini yuk, timahnya sudah tidak sehebat yang dulu ThinkPad itu ya toh. Ini sudah tak angkat ya, sudah diangkat. Kita akan cek short di jalur yang ke arah chipset.
Nah, chipsetnya sudah short. Tuh, chipsetnya sudah short. Nah, sekarang kita buktikan lagi tegangannya yang bocor yang mana. Jadi kita akan ukur di baliknya sini ya. Kita akan ukur di tancapkan PSU. Kita ukur di sini. Kayak gini naik sekarang 1,4 ya. Setelah ini diangkat. Tapi masih kurang tuh. Kita akan ukur siapa yang bocor duluan. 1,2. Yang ini aman. Nah, yang ini aman. Berarti IC yang ini yang bocor. IC yang ini yang bocor. Nah, IC ini bocor. Yang ini bocor duluan. Tegangannya nyebrang sebelum disaklar. Nah, kita buktikan lagi kalau ini kita angkat, IC ini kita angkat, tegangannya mau enggak? Kan gitu. Nah, ini tadi kelewatan ya, harusnya dicek short di titik ini. Jak gelo toh. Nah, ini kalau ini misalnya ini tak tempelkan ya, harusnya sih short. Panas bosku. Iyalah. Kalau ini PL ini kita tempelkan harusnya ini short. Tapi panas ya bosku. Ya kan? Ini kalau ditempelkan short. Kalau dilepas hilang shortnya. Karena chipsetnya short ya. Karena chipsetnya short. Nah, ini wah, tapi bahaya kalau melepas ini ya. IC ini kalau kita lepas itu kemungkinan besar tegangan jadi nyebrang nanti. Tegangan jadi nyebrang sesuai dengan kebutuhan dia ya. Sesuai dengan yang semestinya. Nah, ini 1,4. Itu karena IC ini jebol. Nah, IC-nya panas. IC-nya panas, guys. IC ini panas. Jadi ini dia bocor. Bocor sebentar ini kalau IC ini tak lepas. IC ini tak lepas, gimana reaksinya ya? Iya. Tapi harus ditutupi enggak? Ada kabel keyboard. Aduh. Tuh kan. Empuk sekali sekarang tuh. Lenovo seempuk ini. ThinkPad padahal ya. Lepas dulu aja. Padahal ThinkPad ya. Padahal ThinkPad. Kenapa seperti IdeaPad? Lenovo ThinkPad tidak segahar yang dulu. Yang dulu itu oh ngeri. Dan tegangannya sudah enggak nyebrang lagi. Nah, itu ada bunyi ya. Berarti tegangannya mungkin ini nyebar ya. Normal. 9 volt. Kan berarti IC itu yang rusak. IC itu rusak. Kalau ini sekarang sih kemungkinan nyala ini. Tapi tidak akan display ya. Ntar kalau yang ini kita sambungkan aja karena IC yang ini normal, cuman chipsetnya memang sudah terlanjur short. Chipsetnya sudah terlanjur short.
Mana tadi ini IC-nya di mana tadi ya? IC-nya di mana guys? Nempel di sini kah tadi? IC-nya hilang guys. Oh ini. Tak naikkan dulu. Ini misalkan ditancepin pasti sudah ada lampunya. Kurang tinggi. Tuh kan? Nah, laptopnya ada bunyi. Tolol lelet. Di saklar kemungkinan nyala. Oh ya nyala. Mana? Ini ya. Nyala, tapi pasti no display. Pasti no display. Dan tegangannya normal ya. Tegang innya normal. Ya, ini kemungkinan nggak akan keluar. Ini keluar 3 volt. Ini 3 volt, ini 5 volt. Nggak keluar ya. Laptop bisa nyala dan bisa apa namanya, nyebrang tegangannya. Ini nyala ya posisinya. Oh, mana? Nyala. Cuman apa namanya, tidak akan display. Tidak akan display dan memang chipsetnya short ya. Aku mau menerangkan ini aja lah, tegangan aja. Ini nggak solvet, ini harus ganti chipset ya. Jadi dari sini ini ya, ini 20 volt nyebrang ke sini, terus ke sekring ini, lalu diseberangkan diturunkan ke sini, ini terus lalu ke sini. Nah ini dari sini FET dual N channel juga itu menjadi 9 volt ya. Jadi new play kemana-mananya juga 9 volt ya, 9 volt. Jadi pinnya sebesar 9 volt. Oke, lalu 5 volt 3 voltnya ini yang di dekat soket baterai. Ini 3 volt, ini 5 volt. Ya, oke, ini tadi pengerjaan ThinkPad T495S yang enggak solvet karena apa namanya, IC-nya ini jebol. Jadi IC ini jebol, lalu 9 volt itu tadi nyebrang ke chipset. Padahal chipsetnya ini butuhnya paling 1 volt ya. Dikasih tegangan 9 volt, chipsetnya short, jebol. Nah, ini sudah tidak ada pengaman lagi kalau sekarang ya. Jadi langsung IC ini, jadi kemungkinan besar chipset sering kewalahan. Memang lebih praktis, lebih simpel, cuman ya itu tadi untuk kekuatan tidak ada lagi. Untuk keawetan juga diragukan lagi. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel saya supaya saya rajin upload tentang servis laptop. Salam solvet, salam solder.